Baik Bapak Ibu Saudara, hari ini izinkan saya untuk menyampaikan sebagian daripada perenungan yang saya beri judul Mempercayai Tuhan. Mempercayai Tuhan. Nah, ketika keadaan kita baik, hidup kita diberkati, untuk kita mempercayai Tuhan itu mudah, betul ya Bapak Ibu Saudara ya. Tetapi ketika kita menghadapi tantangan, masalah, mungkin jalan buntu, untuk mempercayai Tuhan itu bukanlah sesuatu yang mudah. Nah, tetapi terlebih lagi bukan hanya mempercayai Tuhan, maka itu kita juga mau menjadi pribadi-pribadi yang dipercaya oleh Tuhan. Nah, bagaimana menjadi pribadi yang dipercaya oleh Tuhan? Apapun situasi kondisi yang kita alami, kita mau tetap berharap dan mengandalkan Tuhan. Kita mau tetap setia kepada Tuhan, apapun kondisi yang kita alami, dan kita percaya waktu Tuhan itu selalu yang terbaik. Amin. Jalan Tuhan itu selalu yang terbaik. Maka itu saya sering sampaikan ya, saya sering tanya, siapa di sini yang percaya Bapak Ibu Saudara kalau kita berdoa Tuhan pasti jawab doa? Yang percaya? Amin, semua percaya. Nah, tetapi kadang-kadang jalan Tuhan atau jawaban Tuhan belum tentu seperti apa yang kita harapkan, belum tentu seperti apa yang kita mau. Nah, tetapi biarlah hari ini apapun jalan Tuhan, waktu Tuhan kita percaya itu yang terbaik bagi setiap kita. Nah, biarlah bagian kita adalah ini dalam 2 Timotius 3 ayat 16 sampai 17. 2 Timotius 3 ayat 16 sampai 17 dikatakan begini, segala tulisan yang diilhamkan Allah, atau boleh berbicara firman yang kita baca, firman yang menjadi rema buat kita, firman di mana Tuhan berbicara kepada setiap kita, memang bermanfaat untuk apa? Mengajar. Nah, kadang-kadang gak enak ya diajar itu, betul ya? Gak semua orang suka untuk belajar, begitu ya. Nah, tapi ternyata firman Tuhan itu bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan. Nah, diajar kurang enak, apalagi kalau ditegur, betul ya Bapak Ibu Saudara ya. Siapa di sini yang suka ditegur? Waduh, puji Tuhan ya, ada yang angkat tangan juga begitu ya. Suka ditegur ya. Dan untuk memperbaiki kelakuan. Nah, berarti dinasehati ya, diperbaiki ya, dikasih tahu kesalahan-kesalahannya. Nah, kebanyakan orang lebih mudah menunjuk kesalahan orang lain daripada kesalahan diri kita sendiri begitu ya. Dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Nah, seringkali kita berharap firman Tuhan adalah sesuatu yang memberikan kita tips-tips bagaimana supaya kita sukses, bagaimana supaya kita berhasil, bagaimana supaya kita mendapatkan mujizat begitu ya. Nah, tetapi jarang sekali orang yang meminta supaya firman Tuhan itu mengubah sikap dan karakter kita, mengubah pribadi kita. Karena saya percaya kalau pribadi kita terus sesuai dengan kehendak Tuhan, kita gak minta pun Tuhan pasti memberkati kehidupan kita. Amin. Firman Tuhan katakan, carilah kerajaan Allah dan kebenarannya, maka apa yang kita butuhkan, apa yang kita perlukan, Tuhan akan tambahkan. Nah, seringkali kita fokus sama tambahannya. Tetapi biarlah kerinduan kita, Tuhan jadikan saya pribadi yang berkenan di hati Tuhan, yang terus berjalan dalam penyertaan Tuhan, berjalan di dalam kehendak Tuhan. Nah, ini di Bandung ya, bukan di sini Bapak Ibu Saudara ya. Nah, ada satu pengerja ya, dan kalau dilihat pengerja ini berselisih dengan siapa saja, dengan pengerja-pengerja yang lainnya ya. Ribut ya, selalu ribut dengan pengerja yang lainnya, dan dia selalu bilang dia jahat, dia nggak baik sama saya, dia jahat. Kalau cuma 1-2 orang yang dia bilang nggak baik sama dia, ya sudahlah, mungkin memang ada kesalahpahaman, ada perselisihan. Tetapi kalau banyak orang yang dia lihat bermasalah dengan dia, persoalannya apa di orang lain atau sebetulnya di dirinya sendiri, begitu ya. Nah, kadang-kadang dia gak sadar bahwa yang harus diperbaiki adalah sikapnya dia, karakternya dia.
Karena tanpa disadari mungkin dia adalah orang yang suka berkata-kata dan perkataannya itu adalah perkataan yang menyakiti, perkataan yang menusuk, perkataan yang buat gak enak, yang membuat akhirnya orang salah paham dan banyak orang yang berselisih dengan dia. Dan juga kadang-kadang mungkin karena kita orang yang kurang sabar, ya, kita gak sabaran, atau mungkin kita masih menyimpan kecewa, masih menyimpan iri hati, atau kita kurang bersyukur dengan kehidupan, sehingga kita melihat keadaan itu selalu masalah, masalah, dan masalah. Jadi sebetulnya bukan keadaan, bukan lingkungan, tetapi yang harus diperbaiki adalah diri kita sendiri. Ketika kita berdoa, Tuhan jadikan saya pribadi yang lebih baik, pribadi yang lebih berkenan, pribadi yang mau terus berjalan di dalam kehendak Tuhan. Sekali lagi saya percaya, maka apa yang kita butuhkan Tuhan pasti akan tambahkan di dalam kehidupan setiap kita. Nah, seringkali kita mendengar, ya, kalau kita mendengar pernyataan bahwa biarlah hari ini kita lebih baik dari hari kemarin, ya, tahun ini kita lebih baik dari tahun kemarin, minggu ini kita lebih baik daripada minggu kemarin. Langsung yang terbersit apa? Yang terbersit adalah, wah, tahun ini utang-utang saya lunas. Wah, tahun ini usaha saya lancar. Tahun ini pekerjaan saya semakin sukses, ya. Gak salah, kita perlu punya pengharapan. Tetapi biarlah kita juga berdoa, Tuhan, biarlah tahun ini saya menjadi pribadi yang lebih baik. Hari ini karakter saya, sikap saya menjadi lebih baik. Biarlah saya boleh semakin menjadi pribadi yang bersyukur, dan saya mau terus berjalan di dalam tuntunan dan kehendak Tuhan. Nah, mari kita lihat salah satu contoh dalam Kisah Para Rasul 19 ayatnya yang ke-18 sampai 19. Kisah Para Rasul 19 ayat 18 sampai 19. Nah, kita perhatikan ketika Rasul Paulus ada di Efesus dan Rasul Paulus menyampaikan kebenaran firman Tuhan, menyampaikan Injil, dan banyak orang-orang yang percaya. Dan apa tindakan orang ketika mereka percaya kepada Tuhan Yesus? Nah, Kisah Para Rasul 19 ayat 18 sampai 19 dikatakan begini, banyak di antara mereka yang telah menjadi percaya datang dan mengaku di muka umum bahwa mereka pernah turut melakukan perbuatan-perbuatan seperti itu. Jadi dengan kata lain, ketika mereka percaya, mereka mengakui perbuatan-perbuatan salah yang pernah mereka kerjakan. Ada pertobatan di dalam diri mereka. Mereka mau memperbaiki kelakuan mereka. Mereka mau memperbaiki sikap mereka. Banyak juga di antara mereka yang pernah melakukan sihir, mengumpulkan kitab-kitabnya, lalu membakarnya di depan mata semua orang. Nilai kitab-kitab itu ditaksir 50.000 uang perak. Jadi ada satu sikap, ada satu tindakan, saya mau berubah. Saya mau mengikuti Tuhan Yesus dengan sepenuh hati. Saya mau bertobat. Biarlah tingkah laku saya, sikap saya mau terus berpadanan dengan Yesus Kristus Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara, tahun ini kita mendengarkan satu visi yang luar biasa bahwa tahun ini adalah tahun penuaian. Amin. Tahun penuaian. Nah, kembali lagi, ya. Wah, kalau kita dengar tahun penuaian, wah, tahun ini saya akan menuai berkat. Tahun ini saya akan menuai, wah, pokoknya selalu diidentikan dengan harta begitu, ya, dengan kekayaan. Tetapi kita juga perlu menyadari penuaian tidak akan terjadi tanpa taburan. Biarlah hari-hari ini kita juga memperhatikan apa yang kita tabur. Amin. Biarlah bukan cuma bicara persembahan, bukan cuma bicara uang, tapi mari kita juga memperhatikan, biarlah perkataan kita juga kita tabur perkataan-perkataan yang baik. Amin. Sikap kita mau belajar tahun ini mengampuni. Amin. Kita mau belajar untuk melepaskan segala kepahitan, melepaskan segala keputusasaan kita, melepaskan segala ketakutan kita. Tapi kita mau biarlah tahun ini kita juga mau menabur, semakin hari kita mau semakin lekat dengan Tuhan, semakin dekat dengan Tuhan. Amin. Dan soal tuaiannya itu terserah Tuhan. Yang penting bagian kita melakukannya dengan segenap hati, dengan sepenuh hati. Nah, tahun ini juga saya mendapatkan, biarlah setiap momen yang kita lakukan
menjadi momentum. Amin. Maksudnya apa? Momen-momen itu adalah kebiasaan-kebiasaan yang kita lakukan. Kita nggak pernah tahu kapan Tuhan akan bekerja, kapan Tuhan akan menyatakan kuasanya dalam kehidupan kita. Mungkin kita datang ibadah setiap minggu, setia datang ke tempat ini, mungkin duduk di tempat yang sama begitu ya. Rasanya ibadah begitu-begitu saja, biasa-biasa saja, pulang belum dapat apa-apa. Itulah momen-momen yang kita lakukan, kebiasaan-kebiasaan yang kita lakukan. Tapi jangan berhenti, jangan putus asa, jangan menyerah, tetap setia melakukannya. Apa yang berkenan di hati Tuhan. Karena kita gak pernah tahu, siapa tahu hari ini ketika Bapak Ibu Saudara beribadah, inilah momentum Tuhan mengerjakan kuasanya dalam kehidupan kita. Amin. Mungkin Bapak Ibu Saudara sedang membutuhkan kesembuhan, kita gak pernah tahu. Mungkin hari ini doa Bapak Ibu Saudara dijawab. Mungkin Bapak Ibu Saudara perlu pemulihan. Mungkin hari inilah momentum di mana Tuhan bekerja mendatangkan segala yang baik dalam kehidupan kita. Amin. Biarlah kita mau terus menabur segala sesuatunya, kebiasaan-kebiasaan yang baik. Kebiasaan yang buruk kita mau ubah. Amin. Karena kita gak pernah tahu kapan kita akan menuai. Waktu Tuhan tidak pernah terlambat. Dia selalu tepat pada waktunya. Bagian kita, biarlah kita mengerjakan segala sesuatunya dengan taat, dengan setia. Amin. Nah Bapak Ibu Saudara, kalau kita memperhatikan banyak tokoh-tokoh dalam Alkitab, nah saya ambil saja ada 3, next. Yaitu Daud, Yusuf, dan Yosua. Nah Bapak Ibu Saudara, kalau kita memperhatikan 3 tokoh Alkitab ini, mereka memiliki kesamaan. Apa kesamaannya? Yang pertama, mereka sama-sama mendapatkan janji Tuhan. Amin. Daud, dia dijanjikan untuk menjadi raja umat Israel, ya. Yusuf, dia dijanjikan untuk menjadi pemimpin, ya, menjadi pemimpin umatnya. Yosua, dia dijanjikan untuk tanah yang dijanjikan oleh Tuhan, dan dia akan meneruskan untuk menjadi pemimpin umat Israel. Nah 3-tiganya sama-sama mendapatkan janji. Dan kesamaan yang kedua, 3-tiganya sama-sama enggak langsung mendapatkan janji Tuhan. Betul? Betul? Dan yang ketiga, 3-tiganya sama-sama enggak tahu kapan janji Tuhan itu akan diberikan. Betul ya? Sama-sama enggak tahu kapan janji Tuhan akan diberikan. Dan yang keempat, 3-tiganya sama-sama justru mereka mengalami sesuatu yang bertentangan dengan apa yang Tuhan janjikan. Betul? Betul ya? Jalannya enggak mulus-mulus aja, jalannya enggak gampang-gampang aja, jalannya enggak langsung. Tapi justru mereka harus menghadapi hambatan, masalah, sesuatu yang jauh daripada apa yang Tuhan janjikan. Dan kesamaan yang kelima, nah ini yang lebih luar biasa lagi. 3-tiganya enggak pusing sama apa yang Tuhan janjikan. 3-tiganya hanya fokus kepada siapa yang menjanjikan. Amin. Nah sekali lagi, ya yang kelima, 3-tiganya enggak pusing sama apa yang Tuhan janjikan. 3-tiganya hanya fokus kepada pribadi siapa yang menjanjikan. Amin. Boleh kasih tepuk tangan kalau mau kasih tepuk tangan buat Tuhan. Amin. Makanya ketika mereka menghadapi masalah persoalan apapun, itulah yang memberikan kekuatan dalam hati mereka. Karena fokus mereka adalah mereka pegang Tuhan. Amin. Mereka terus mempercayakan kehidupan mereka hanya kepada Tuhan. Ya Tuhan, apapun yang aku harus lalui, suka atau duka, senang atau susah, saya percaya saya terus ada dalam penyertaan Tuhan. Saya tetap percaya janji Tuhan ya dan amin, dan Engkau yang pegang kendali atas segala sesuatunya, dan saya tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Amin. Nah berbeda dengan umat Israel Bapak Ibu Saudara.
Nah, mari kita lihat umat Israel. Next. Ketika umat Israel dibebaskan dari perbudakan Mesir. Nah, mari kita lihat sebetulnya tujuan Tuhan membebaskan mereka adalah ini. Mari kita lihat. Keluaran 8 ayat 20. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, bangunlah pagi-pagi dan berdirilah menantikan Firaun. Pada waktu biasanya ia keluar ke sungai dan katakanlah kepadanya, beginilah firman Tuhan, biarkanlah umatku pergi supaya mereka apa? Supaya mereka mencapai tanah perjanjian? Supaya mereka pergi kepada tanah yang dijanjikan Tuhan? Bukan, tapi supaya mereka apa? Beribadah kepada Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara, tanah perjanjian sebetulnya bukan tujuan. Tujuannya adalah mereka boleh mengenal Tuhan. Mereka boleh mengalami Tuhan. Waktu mereka mengenal Tuhan, waktu mereka setia kepada Tuhan, mereka dapatkan tanah perjanjian. Keselamatan bukan tujuan utama orang Kristen, Bapak Ibu Saudara. Amin. Bukan. Tujuan kita adalah percaya kepada Tuhan Yesus, setia kepada Tuhan Yesus, kita mendapatkan keselamatan. Amin. Kalau kita hanya fokus keselamatan waktu dalam perjalanan hidup kita mengalami mungkin goncangan, masalah, tantangan, mudah sekali kita keluar daripada sumber daripada keselamatan. Tapi kalau fokus kita adalah sumber keselamatan, apapun yang kita lalui, saya mau tetap percaya kepada Tuhan Yesus sampai akhir kehidupan saya. Dan disitulah kita akan tetap ada di dalam janji keselamatan yang daripada Tuhan. Amin Bapak Ibu Saudara. Maka itu saya selalu menekankan, saya percaya Bapak Ibu Saudara kita semua punya pengharapan ketika kita beribadah. Ya, kita boleh mengalami berkat Tuhan, kita boleh mengalami kesembuhan, kita boleh mengalami pemulihan, dan Tuhan sanggup untuk melakukan itu semua. Amin. Tapi biarlah kita juga terus membangun satu sikap yang lebih lagi, yaitu apa? Kita datang ke tempat ini, kita mau bersyukur karena sudah banyak yang Tuhan lakukan dalam hidup kita. Tuhan sudah memberikan nyawanya untuk menebus dosa-dosa kita. Kita yang tadinya harusnya binasa tidak binasa. Kita yang harusnya gak punya pengharapan jadi punya pengharapan. Maka itu kita datang beribadah, mau bersyukur kepada Tuhan, mau fokus mengenal lebih lagi pribadi Tuhan, mau lebih lagi hanya untuk memuji-muji Tuhan. Karena kita gak pernah tahu momen-momen yang kita lakukan, Tuhan bisa jadikan momentum di dalam kehidupan kita. Amin. Jalannya terserah Tuhan, caranya terserah Tuhan, mujizatnya terserah Tuhan. Nah, ada satu contoh lagi, ini cukup menarik ya, yang hari-hari ini lagi dibahas ya, karena waktu beberapa bulan yang lalu filmnya baru muncul ya, The Last Supper. Ada yang nonton The Last Supper? Siapa yang nonton, Bapak Ibu Saudara? 1, 2, sedikit sekali. Yang lain nonton Pak. Wah, kesukaan kami adalah doa pujian penyembahan di kamar. Luar biasa ya. Nah, The Last Supper ini satu film ya tentang perjamuan terakhir Tuhan Yesus ya. Di waktu dia di muka bumi ini bersama-sama dengan murid-muridnya. Dan sebetulnya film ini mau menceritakan ya tentang Tuhan Yesus dari sudut pandang atau dari pengalaman dua muridnya, yaitu Simon Petrus dan Yudas Iskariot. Nah, kita lihat 1 Petrus 5 ayat yang ke-8. Next. 1 Petrus 5 ayat ke-8. Sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-aum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Nah, ini ditulis oleh Simon Petrus. Karena Petrus pernah hampir terjebak dan hampir ya mengalami ya bagaimana dia hendak dijatuhkan oleh iblis, dijatuhkan oleh si jahat. Nah, saya percaya bahwa iblis sudah kalah 2000 tahun yang lalu di atas kayu salib. Amin. Amin. Iblis tidak bisa memasukkan sesuatu atau mengambil sesuatu dalam kehidupan kita. Amin. Nah, tapi iblis
dia masih bisa mengintimidasi kita. Dia masih bisa menggoda kita. Tapi kembali lagi, kalau keputusan kita kuat di dalam Tuhan, iblis tidak bisa mengecoh kita. Maka itu firman Tuhan katakan, tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis. Iblis pasti lari daripada kita. Amin. Nah, sebetulnya kita tahu bahwa dua murid Tuhan Yesus ini, yaitu Simon Petrus dan Yudas Iskariot, mereka adalah murid-murid yang pernah gagal. Mereka adalah murid-murid yang pernah jatuh. Mereka adalah murid-murid yang pernah, boleh dikatakan, tidak mengakui Tuhan. Betul? Dan kedua murid ini, mereka juga pernah dinasehati, pernah ditegur oleh Tuhan, dan pernah diingatkan oleh Tuhan Yesus. Nah, mari kita lihat Simon Petrus, next. Kita lihat Simon Petrus ketika dalam perjamuan Tuhan. Nah, Lukas 22 ayat 31 sampai 32. Tuhan Yesus berkata begini kepada Simon Petrus, Simon, Simon, lihat, iblis telah menuntut untuk menampi kamu seperti gandum. Tetapi aku telah berdoa untuk engkau supaya imanmu jangan gugur. Dan engkau, jikalau engkau sudah insaf, kuatkanlah saudaramu, ya kan? Nah, Simon Petrus sudah dinasehati, hati-hati ya. Hati-hati, iblis sedang menunggu dan mencari celah, mencari peluang untuk menjatuhkan engkau. Maka itu kuatkan imanmu ya, untuk tetap percaya kepada Tuhan Yesus. Dan apakah Simon Petrus berhasil? Enggak, betul ya. Dia menyangkal Tuhan Yesus. Dia menyangkal Tuhan Yesus. Dia lari meninggalkan Tuhan Yesus. Maka itu di situ Simon merasa dia enggak layak. Dia gagal. Tapi ada kabar gembira Bapak Ibu Saudara. Mungkin kita ada yang merasa enggak layak. Kita ada yang merasa gagal. Kita mungkin pernah enggak setia di hadapan Tuhan. Tapi ada kabar gembira Bapak Ibu Saudara. Sekalipun kita enggak setia, Tuhan tetap setia. Amin. Sekalipun kita pernah gagal. Sekalipun kita pernah mengambil keputusan yang salah. Sekalipun kita pernah, mungkin kita pernah berbuat sesuatu yang enggak sesuai dengan kehendak Tuhan. Tapi hari ini, kalau kita mau kembali kepada Tuhan, selalu ada kesempatan yang baru. Amin. Selalu ada kesempatan yang baru. Nah, satu kali teman saya tanya seperti ini. Sebetulnya kalau ikut Tuhan itu kan kita dengar nih suka ada musim-musimnya begitu ya. Oh, ini saatnya musim menuai. Ini saatnya musim kita mengalami terobosan. Nah, pertanyaannya, mungkin gak kita melewati musim itu? Maksudnya mungkin gak kita terlewat sama musim itu karena perbuatan kita yang salah, keputusan kita yang salah, tindakan kita yang salah. Akhirnya momen Tuhan itu atau momentum Tuhan itu hilang dalam kehidupan kita. Mungkin gak Bapak Ibu Saudara? Mungkin gak? Saya bilang ya mungkin aja. Bisa aja. Tapi ada kabar gembiranya. Kalau kita mau bertobat dan kembali kepada Tuhan, selama kita hidup di muka bumi ini, selalu ada kesempatan yang baru. Selalu ada momentum yang baru daripada Tuhan. Demikian juga dengan Simon Petrus. Sebetulnya hatinya itu mengasihi Tuhan. Makanya Simon Petrus itu, dia itu fokusnya sebetulnya kepada Tuhan. Ketika Tuhan Yesus berjumpa dengan Simon Petrus, Tuhan Yesus tanya, apakah engkau mengasihi aku, sampai 3 kali ya. Apakah engkau mengasihi aku? Ya, engkau tahu aku mengasihi engkau. Yang kedua, apakah engkau mengasihi aku? Ya, aku mengasihi engkau. Yang ketiga, apakah engkau mengasihi aku? Di situ Simon Petrus nangis. Simon Petrus boleh dikatakan seperti ini, Tuhan, engkau tahu hatiku bahwa aku mengasihi engkau. Tetapi Tuhan gak tahu kenapa waktu itu aku menyangkal engkau. Aku juga gak tahu Tuhan, waktu itu aku takut. Waktu itu Tuhan aku putus asa. Nah, Bapak Ibu Saudara, secara manusia kita sadar kita punya kelemahan. Amin. Secara manusia kita sadar kita punya kekurangan. Sama seperti Simon Petrus. Dia sadar dia punya kelemahan, dia punya kekurangan. Tapi yang membedakan kenapa akhirnya Simon Petrus bisa kembali kepada Tuhan, karena sebetulnya hatinya mau tetapi dia gak bisa.
Tapi kemudian kita tahu ketika Petrus dipenuhi Roh Kudus, dia diberikan kuasa dan kemampuan untuk dia bisa akhir hidupnya dia tetap setia memegang Tuhan Yesus bahkan melalui penderitaan dan penganiayaan sekalipun. Kita nggak bisa tanpa Tuhan. Amin Bapak Ibu Saudara. Maka itu kalau kita sadar kita punya banyak kelemahan, kita punya banyak kekurangan, semakin melekat kepada Tuhan. Amin. Semakin dekat dengan Tuhan, semakin banyak bersekutu dengan Tuhan, semakin banyak baca firman Tuhan, semakin minta Roh Kudus memenuhi kehidupan kita supaya kita dimampukan untuk kita boleh terus berjalan di dalam kehendak Tuhan. Amin Bapak Ibu Saudara. Biarlah kita terus punya kerinduan itu. Amin. Kerinduan itulah yang memampukan setiap kita. Nah, berbeda dengan Yudas Bapak Ibu Saudara. Yudas ternyata selama mengikut Tuhan Yesus, fokusnya tidak pernah untuk mengenal, tidak pernah untuk sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Tapi fokus daripada Yudas adalah selalu keuntungan. Apa sih untungnya ikut Tuhan Yesus? Apa sih yang saya bisa dapat dari ikut Tuhan Yesus? Apa sih berkatnya kalau saya bisa bersama-sama dengan Tuhan Yesus, menjadi muridnya Tuhan Yesus? Padahal Yudas pun diperingati oleh Tuhan Yesus. Nah, mari kita lihat next. Dalam Matius 26 ayat 21 sampai 25. Dan ketika mereka sedang makan, ia berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang di antara kamu akan menyerahkan aku." Dan dengan hati yang sangat sedih berkatalah mereka seorang demi seorang kepadanya, "Bukan aku ya Tuhan?" Ia menjawab, "Dia yang bersama-sama dengan aku mencelupkan tangannya ke dalam pinggan ini, dialah yang akan menyerahkan aku. Anak manusia memang akan pergi sesuai dengan yang ada tertulis tentang dia. Akan tetapi celakalah orang yang olehnya anak manusia itu diserahkan. Adalah lebih baik bagi orang itu sekiranya ia tidak dilahirkan." Yudas yang hendak menyerahkan dia itu menjawab katanya, "Bukan aku ya Rabi." Kata Yesus kepadanya, "Engkau telah mengatakannya." Nah, salah satu pasal yang lain dalam Yohanes 13 ayat 21 perikopnya, Yesus memperingatkan Yudas. Nah, jadi Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus sebetulnya memperingatkan Simon Petrus, Tuhan Yesus juga memperingatkan Yudas. Jadi adil dong Tuhan Yesus ya. Dia sudah kasih apa? Sudah kasih peringatan kepada dua muridnya. Dan kita tahu Yudas pun gagal. Yudas menjual Tuhan Yesus dengan 30 keping uang perak. Nah, kenapa Yudas dengan teganya melakukan hal itu? Dia rela melakukan hal itu. Karena kembali lagi, fokus Yudas itu bukan Tuhan Yesus. Dia gak pernah punya kerinduan untuk mengikut Tuhan dengan segenap hati. Tapi fokusnya adalah apa keuntungan yang dia bisa dapat di dalam mengikuti Tuhan. Nah, itu ada di ayat next, kita lihat. Dalam Yohanes 12 ayat 6. Yohanes 12 ayat yang ke-6. Hal itu dikatakannya bukan karena Yudas memperhatikan nasib orang-orang miskin, melainkan karena ia adalah seorang apa? Pencuri. Ia sering mengambil uang yang disimpan dalam kas yang dipegangnya. Nah, ternyata Yudas punya kebiasaan. Dia suka mencuri, mencari peluang apa yang bisa menguntungkan dia, apa yang dia bisa peroleh, apa yang dia bisa dapat. Sekalipun dia dapatkan itu bukan dengan cara yang baik, tetapi dengan cara yang licik, dengan cara yang jahat. Yang penting saya diberkati, yang penting saya dapatkan apa yang saya mau, yang penting saya bisa beli apa saja, yang penting saya bisa peroleh yang saya inginkan. Dia gak peduli caranya, karena fokus dia tidak pernah mau sungguh-sungguh sama Tuhan. Dia fokusnya adalah sama seperti umat Israel, hanya fokus pada tanah perjanjian, gak pernah sungguh-sungguh mau beribadah kepada Tuhan. Kepada Tuhan. Nah, maka itu Bapak Ibu Saudara, kita lihat ternyata iblis pun menggunakan momen-momen dalam hidup kita. Kebiasaan-kebiasaan dalam hidup kita. Yudas kebiasaan mencuri,
mencuri. Mungkin pertama mencuri sedikit, lama-lama menengah, lama-lama besar, lama-lama banyak. Kebiasaan ini iblis taruh, iblis masuk dalam hidupnya. Dan satu momentum, iblis menjatuhkan Yudas, bahkan membinasakan Yudas. Maka itu Bapak Ibu Saudara, jangan simpen dosa. Amin. Percuma simpen dosa. Kita punya Allah yang Maha Tahu. Kita mau tutup rapat-rapat, simpan rapat-rapat, bahkan pasangan kita nggak tahu. Tuhan tahu. Dan bukan cuma Tuhan, iblis tahu. Dan iblis akan mengambil momen-momen yang kita lakukan, dosa-dosa yang kita biarkan. Satu saat bisa jadi satu momentum untuk menjatuhkan, bahkan untuk membinasakan kita. Maka itu Bapak Ibu Saudara, mari kita tahu kita punya kelemahan. Kita bisa mengambil keputusan yang salah, sama seperti Petrus lakukan. Kita bisa jatuh dalam dosa. Tapi hari ini, kalau kita mau katakan, Tuhan, saya minta ampun di hadapan Tuhan. Saya mau belajar lepaskan itu semua. Saya mau kembali kepada Tuhan. Saya mau kembali kepada jalan Tuhan. Selama kita masih hidup di dunia ini, ada kesempatan untuk kita dipulihkan. Amin. Ada kesempatan untuk kita kembali kepada jalan Tuhan. Biarlah momen ibadah hari ini, bukan satu kebetulan Bapak Ibu Saudara ada di tempat ini. Pesan firman Tuhan, mungkin inilah momentum Bapak Ibu Saudara untuk mengambil keputusan, melepaskan segala dosa, melepaskan segala pelanggaran kita, dan kita serahkan di hadapan Tuhan, dan kita mau kembali kepada Tuhan. Amin. Ada kesempatan untuk kembali kepada Tuhan. Memang di dalam perjanjian lama, kalau kita memperhatikan bahwa ketika ada umat Tuhan yang gak taat, di situ dikatakan bahwa Allah meninggalkan mereka. Tetapi puji Tuhan, kita hidup di dalam anugerah Tuhan. Kita hidup di dalam perjanjian yang baru, perjanjian di dalam Yesus Kristus Tuhan. Dia gak pernah meninggalkan kita, bahkan rohnya tinggal di dalam setiap kita. Amin. Ketika kita mau kembali kepada Tuhan, Tuhan selalu membuka tangannya, selalu membuka tangannya untuk menerima kita kembali. Amin Bapak Ibu Saudara. Amin. Apapun situasi kondisi yang kita alami hari-hari ini, saat-saat ini, mari kita percayakan bahwa Tuhan punya waktu yang terbaik. Tuhan punya jalan yang terbaik. Fokus kita bukan fokus kepada, kita gak pusing sama janjinya. Sekalipun kita pegang janjinya, tapi kita gak terlalu fokuslah sama janjinya. Yang kita fokus adalah pemberi janji itu di dalam kehidupan kita. Boleh kasih tepuk tangan buat Tuhan. Mari dengan hormat kita boleh bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara. Saya mendapatkan satu info ya, satu berita bahwa hari-hari ini banyak generasi muda susah dapat pekerjaan. Sebetulnya bukan susah dapat pekerjaan, bukan. Tapi karena generasi muda itu punya ekspektasi yang tinggi dengan ketika mereka melamar pekerjaan. Ya, mereka berharap langsung dapat gaji yang besar, dapat fasilitas yang banyak, begitu ya. Yang buat akhirnya waktu itu nggak sesuai, udah mereka nggak mau. Dengan sombongnya, padahal mereka perlu, begitu ya. Tapi karena mereka sudah menaruh satu ekspektasi atau pengharapan yang tinggi. Padahal kita nggak pernah tahu, siapa tahu waktu mereka ya sudahlah terjun dulu, taat dulu, setia dulu. Ternyata waktu pimpinannya lihat, pimpinannya bisa, wah ini anak setia, ini anak bagus. Sebetulnya dia nggak layak misalnya gaji 4 juta. Ini anak layaknya gaji 10 juta. Dan satu titik momen yang dia kerjakan bisa jadi momentum dari 4 juta bisa jadi 10 juta. Betul Bapak Ibu Saudara? Yang penting kita mau apa? Bagian kita kerjakan dengan sebaik-baiknya. Bagian kita kerjakan dengan sebaik-baiknya. Demikian juga dalam kehidupan kita Bapak Ibu Saudara. Seringkali kita menaruh. Waduh pokoknya Tuhan, kalau Tuhan berjanji Tuhan harus buat gini, Tuhan harus lakukan ini, Tuhan harus buat ini.
Tapi kita gak pernah mau setia untuk menjalani kehidupan kita bersama dengan Tuhan. Karena apa? Karena fokus kita adalah, saya harus dapatkan ini, raih ini. Bukannya mendekat malah menjauh. Tapi waktu kita fokus, Tuhan saya mau setia, Tuhan saya mau sungguh-sungguh dalam Tuhan, Tuhan saya mau mengerjakan yang terbaik buat Tuhan. Carilah kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka tiba-tiba kita akan melihat penambahan demi penambahan Tuhan akan kerjakan dalam hidup kita. Amin Bapak Ibu Saudara. Yang mau boleh angkat tanganmu di